السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه يستعين على طلب الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Teratai Putih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga malam ini kembali kita bisa menghadiri satu kajian tafsir Ibnu Katsir yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam memahami Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran pun nanti di akhirat menjadi syafaat bagi kita sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surat Al-An'am ayat 154. Udah ketemu Pak ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa atayna Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsila. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه panjang fattabi'uh. Saya ulangi, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Ya, 2 ayat. Sebelum kita bahas, saya bacakan sekali lagi tanpa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa atayna Musa al-kitaba tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsila likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ثم آتينا موسى الكتاب. Summa, kemudian, ataina, kami datangkan atau kami berikan Musa, kepada Musa, al-kitab, kitab. Apa kitab Nabi Musa? Taurat. Tamaman, sebagai penyempurna dari nikmat. Alalladzi ahsana, atas orang-orang yang melakukan kebaikan dengan mengamalkan kitab tersebut. Wa tafsilal likulli syai'in, dan untuk menjelaskan likulli syai', bagi setiap sesuatu. Wa hudan, dan sebagai petunjuk. Wa rahmatan, dan sebagai rahmat. La'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. La'allahum, agar mereka, biliqa'i rabbihim, dengan berjumpa kepada Rabb mereka, yu'minun, mereka beriman. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza, dan inilah kitab Al-Quran. Kalau tadi kitab Taurat, sekarang inilah Al-Quran. Anzalnahu, kami turunkannya Al-Quran, mubarakun,
yang diberkahi. Jadi Quran itu apa? Mubarak, diberkahi. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran. Wattaqu, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini kata Ibnu Jarir, salah seorang mufassir yang namanya Ibnu Jarir, makanya dikenal dengan tafsir Ibnu Jarir, menjelaskan tentang summa ataina Musa al-kitab, kemudian kami berikan Musa al-kitab, yaitu Taurat. Ayat ini sebetulnya kalimatnya adalah summa kul ya Muhammad, kemudian katakan hai Muhammad, karena ayat ini menjelaskan juga kepada ayat sebelumnya, kul ta'alau, kul ta'alau ila ma harrama rabbukum. Maka di sini juga pakai kul ya Muhammad, katakan hai Muhammad, mukhbiran, sebagai memberitahukan, untuk memberitahukan, anna, dari kami, bi anna ataina Musa, dengan sesungguhnya kami telah memberikan Musa Alkitab. Jadi kasih tahu Muhammad bahwa kami telah berikan kepada Musa apa? Alkitab maksudnya. Kemudian kata-kata summa, kalau kita belajar bahasa Arab, itu adalah atof, huruf atof, untuk merangkai kalimat dengan atof. Karena huruf atof itu wawu, wa, huruf atof. Summa juga huruf atof. Jadi untuk merangkai apa? Kalimat dengan summa. Tapi ini bukan litartib, bukan sebagai susunan di sini. Bukan apa? Sebagai susunan. Artinya apa? Hanya sekedar merangkai kata saja, summa. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir. Kemudian kalau kita lihat di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat sebelumnya tentang wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Itu kan ayat sebelumnya ya. Wa anna hadza, dan sesungguhnya inilah sirati, jalanku, mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah aku. Jamaah sekalian, ini disebutkan bahwa summa ini merupakan atop untuk memuji Nabi Musa. Di mana Nabi Musa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab Taurat. Dan Nabi Musa juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul. Jadi Nabi Musa alaihissalam begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Pertama, beliau adalah seorang nabi. Yang kedua, beliau juga seorang rasul. Yang ketiga, beliau juga termasuk bagian dari Rasul Ulul Azmi. Yang keempat, beliau juga diberikan kitab, diturunkan kitab berupa Taurat. Bahkan sebelumnya juga diberikan yang namanya suhuf. Jadi antara Taurat dengan suhuf beda. Kalau suhuf itu lembaran-lembaran, kalau Taurat itu apa? Berupa kitab. Itu yang keberapa itu? Kelima ya. Jadi samping apa Taurat sebagai kitab juga diberikan suhuf. Dan yang keenam, beliau juga termasuk Rasul yang kalimullah, pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara kepada Nabi Musa dengan beberapa kalimat. Wa kallamallahu Musa taklima. Makanya Nabi Musa itu apa? Begitu banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa ataina Musa al-kitab. Kemudian kami datangkan kepada Musa Alkitab. Dan katsiran ma yaqrinu subhanahu baina dzikril Qur'an wat Taurah. Jadi kata Ibnu Katsir, begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara kitab Taurat dengan kitab Al-Quran. Jadi ketika Allah SWT menyebutkan kitab Taurat, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kitab Al-Quran. Dan itu banyak sekali untuk menjelaskan tentang keutamaan Nabi Musa.
Apalagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, juga memiliki keutamaan. Jadi Nabi kita dikenal dengan Abdulul Anbiya wal Mursalin. Nabi yang utama, Rasul yang paling utama adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau juga disebut dengan Sayyidul Anam, pemimpin manusia nanti di hari kiamat. Di dunia juga sebagai pemimpin manusia, dan termasuk juga umat yang paling banyak. Nah, kita lihat di sini bahwa begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara kitab Al-Qur'an dengan kitab Taurat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyya. Wa min qablihi, dan sebelumnya, yaitu sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu ada kitab Nabi Musa, yaitu berupa Taurat. Sebagai apa kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Imaman. Imam artinya memberikan petunjuk. Yang namanya imam itu pemimpin. Pemimpin itu memberikan petunjuk. Ya. Jadi kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa itu sebagai imaman, sebagai petunjuk, memberikan petunjuk, warahmah, dan juga rahmat. Kemudian digandengkan dengan ayat Al-Quran, wa hadza kitabun, sama dengan yang kita baca tadi. Dan inilah kitab Al-Quran, musaddiqun, untuk membenarkan, untuk menyempurnakan kitab-kitab Taurat dan juga kitab-kitab sebelumnya. Jadi untuk membenarkan kitab Taurat dan juga kitab-kitab sebelumnya. Kata-kata musaddiq itu bisa membenarkan, artinya benar bahwa kitab sebelumnya ada, Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan juga untuk menyempurnakan. Ya. Sehingga artinya bahwa Al-Quran itu merupakan kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab sebelumnya. Makanya disebut musaddiq. Untuk menyempurnakan. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lisanan Arabiyyah, dengan bahasa Arab. Jadi Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kalau kitab sebelumnya bukan. Ada yang menggunakan bahasa Ibrani atau juga bahasa Suryani. Kitab Taurat itu ada yang mengatakan Ibrani atau Suryani. Tapi kitab Al-Quran itu dengan lisanan Arabiyyah, dengan bahasa Arab. Makanya kehidupan kita dalam berislam tidak bisa dilepas dari bahasa Arab. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan ente kalau berislam jangan berbau-bau Arab gitu. Islam itu kan Islam Indonesia gitu. Padahal kita tidak bisa melepaskan diri dari Arab. Kita sholat pakai bahasa apa itu? Dari mulai takbir sampai salam pakai bahasa Arab. Coba aja kita pakai bahasa Sunda deh. Atau bahasa Betawi, nggak sah inti sholat. Sah nggak? Ya enggak. Kita baca Al-Quran dengan bahasa Arab. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran, likulli harfin hasanah, bagi setiap satu huruf satu kebaikan. Wa fi kulli hasanatin asun, dan satu kebaikan Allah berikan 10 pahala. Kalau kita pakai bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Tapi kalau enggak, kita baca Alif Lam Mim, itulah Alkitab Al-Quran sebagai petunjuk, tidak ada keraguan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang mereka beriman. Itu enggak jadi. Kenapa? Itu bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau kita baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dapat pahala gitu. Jadi beda gitu. Kemudian lisanan Arabiyyah, dengan bahasa Arab. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kul man anzalal kitabal ladzi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Kul, katakan Muhammad, siapa yang menurunkan Alkitab Taurat?
yang Allah datangkan Taurat tersebut kepada Nabi Musa. Apa fungsi kitab Taurat? Sebagai cahaya, memberikan penerangan, cahaya. Wahudan sebagai petunjuk linnas bagi manusia, sama dengan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan Alkitab, baik Taurat, Zabur, Injil, Quran, itu sebagai apa? Nur, cahaya untuk manusia dan petunjuk. Taj'alunahu qaratis, engkau jadikan kitab tersebut di kertas yang kamu tulis, kamu tampakkan, dan sebagian banyak kamu sembunyikan. Jadi kitab Taurat itu ada yang disembunyikan. Setelah itu, setelah Nabi Musa meninggal sampai kepada akhir zaman, itu ada yang disembunyikan, dirubah. Ada yang dihapus, kemudian dirubah. Tapi Al-Quran tidak. Kemudian Allah SWT menyebutkan setelah itu, wahada kitabun anzalnahu mubarak, dan inilah kitab Al-Quran yang kami turunkannya mubarak, sebagai kitab yang diberkahi. Apa arti mubarak? Yang diberkahi, semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita memahami Al-Quran, semakin kita menghayati Al-Quran, semakin kita mengamalkan Al-Quran, maka akan menjadikan Al-Quran sebagai mubarak, di mana akan bertambah kebaikan kita. Kata-kata mubarak itu kata-kata barokah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kemudian juga disebutkan lagi dalam ayat lain, awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl, falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Ketika datang kepada mereka al-haq, kebenaran, yaitu kitab Taurat, kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran itu juga disebut dengan al-haq. Nama Al-Quran itu disebut apa? Kitab yang benar, al-haq. Nama Al-Quran itu banyak. Disebut juga apa? Al-Dzikr, memberikan peringatan. Disebut juga Al-Quran sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi nama-nama apa? Al-Quran. Termasuk juga Al-Kitab. Al-Quran itu namanya apa? Al-Kitab. Termasuk juga Al-Haq. Falamma ja'ahumul haqqu min indina. Ketika datang kepada mereka Al-Haq, yaitu berupa Al-Quran, min indina, dari sisi kami, kata Allah SWT dalam ayat ini, qalu, mereka mengatakan, laula utiya mithla ma utiya Musa. Kenapa tidak diberikan, tidak diturunkan seperti apa yang diturunkan kepada Musa? Kok nggak sama gitu Al-Quran dengan kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa? Kemudian Allah SWT menjawab, awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Bukankah mereka mengkufuri, mengingkari terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa sebelumnya? Bukankah mereka sudah kufur kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa sebelumnya? Qalu, mereka mengatakan, sihrani tadhahara. Nabi Musa, Nabi Harun itu adalah dua-duanya tukang sihir. Kata siapa? Orang-orang kafir pada saat itu. Tadhahara, yang saling mendukung. Wa qalu inna bikullin kafirun. Mereka mengatakan sesungguhnya dengan masing-masing kitab itu kami kafir, baik Al-Quran maupun Taurat, kami kafir, kata mereka. Ini orang-orang kafir mengatakan seperti itu. Artinya dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bagaimana menggandengkan antara kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dengan kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk menjelaskan bahwa di samping kita beriman kepada Al-Quran, kita juga wajib beriman kepada kitab Taurat. Di samping kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul di akhir zaman sekarang ini, tapi kita juga wajib beriman juga kepada Nabi Musa. Dan di samping itu juga kedua-duanya merupakan Rasul dan Nabi pilihan, yang Allah berikan apa? Keutamaan masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Taurat tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsila, untuk kami sempurnakan nikmat atas orang-orang yang mengamalkannya. Artinya apa? Atainahul kitab
kami datangkan Alkitab At-Taurat yang kami turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam tamaman, sebagai kitab untuk penyempurna, jadi sempurna, sebagai nikmat yang lengkap, yang mencakup bagi setiap apa yang dibutuhkan pada syariatnya. Jadi pada saat Nabi Musa, masa Nabi Musa, itulah kitab yang lengkap syariatnya saat itu. Saat apa? Masa Nabi Musa. Tapi ketika apa? Masuk kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka Allah lebih sempurnakan lagi. Itulah yang disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari inilah aku sempurnakan akmaltu lakum dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku, wa raditu lakumul islam madinah, dan aku ridha Islam sebagai din kalian. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Allah SWT turunkan kitab, maka disitulah Allah berikan apa? Kesempurnaan pada masanya. Dan Al-Quran merupakan kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab sebelumnya. Makanya disebutkan setiap nabi akidahnya sama, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi apa? Akidahnya sama, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap nabi mendakwahkan dakwah tauhid. Walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah utus, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus seorang rasul bagi setiap umat. Jadi bagi setiap umat itu Allah SWT apa? Utus seorang rasul. Apa tugasnya? An ya'budullah, menyampaikan agar umatnya itu mau beribadah, menyembah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhkan taghut. Jadi menyembah hanya kepada Allah. Itu tugas setiap nabi dan rasul, dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai detik ini, agar manusia beribadah hanya kepada Allah SWT dan menjauhkan taghut. Tapi syariatnya berbeda-beda. Syariatnya apa? Berbeda-beda. Cara ibadahnya apa? Berbeda-beda, walaupun namanya sama. Nabi Musa juga puasa gitu. Nabi-nabi sebelumnya juga apa? Puasa. Maka ada yang kata dengan apa? Saumu Daud. Berarti kan apa? Nabi Daud apa? Puasa enggak? Puasa. Saumu Daud. Tapi tentunya teknisnya wallahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi namanya sama. Nabi-nabi sebelumnya juga mereka apa? Sholat. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, Rabbi ja'al apa? Ya Allah, jadikanlah aku muqimas shalah. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang bisa mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Berarti apa? Nabi Ibrahim juga sholat, sama. Syariatnya sama, sholat. Wallahu a'lam teknisnya gimana. Tapi sama-sama syariat apa? Sholat. Jadi itu korban sama. Anaknya Nabi Adam diperintahkan untuk berkorban. Namanya sama, korban juga. Tapi teknisnya berbeda. Artinya syariatnya berbeda, syariatnya. Hukumnya juga berbeda. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika diperintahkan bertobat, maka mereka diperintahkan untuk membunuh dirinya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum, hai kaumku, sesungguhnya kalian sudah berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri. Bittikhadhikumul ijla, dengan sebab kalian telah menjadikan anak sapi sebagai Tuhan kalian. Oleh karena itu, fatubu ila bariikum, bertobatlah kepada Tuhan kalian. Dengan cara apa? Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Jadi tobatnya itu sangat berat, disuruh bunuh dirinya. Itu tobat.
Ada yang mengatakan bunuh diri sendiri atau dibunuh oleh orang. Dalam rangka untuk menjelaskan bahwa orang itu apa? Bertobat. Wallahu alam. Tapi itu apa? Diperintahkan untuk berbunuh. Tapi tobatnya umat Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Tobatnya umatnya Nabi Muhammad SAW adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Bagaimana taubat yang nasuha? Pertama, taubatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena orang. Ada orang kan bertobat karena orang. Saya kalau ada dia nggak mau nyuri, kenapa? Ada dia. Tapi kalau nggak ada dia saya curi baru. Nah, itu namanya apa? Tobatnya kenapa? Nggak ada peluang gitu, karena ada orang gitu kan. Yang kedua, ada an-nadamah, rasa penyesalan. Ketika dia berbuat dosa, ada rasa nyesal. Yang ketiga, al-azam, bertekad untuk tidak lagi mau mengulangi perbuatan dosa. Yang keempat, al-azmu, al-ikla, meninggalkan diri dari tempat perbuatan dosa. Itu yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dosa. Tapi yang hubungannya kepada manusia, dia harus datangin manusia dan minta maaf kalau dia punya kesalahan. Kalau dia punya kesalahan kepada orang, maka dia harus datang dan minta maaf. Kalau dia punya hutang, harus bayar. Jangan minta maaf tapi nggak bayar, lagi itu. Jamaah sekalian, jadi syariatnya lebih sempurna. Coba bayangkan kalau taubatnya harus bunuh diri, gimana kira-kira? Oh, berat banget itu. Di zaman Nabi Musa itu kalau kena najis, itu harus dibuang di bekas itu, dirobek, dia nggak kepake lagi. Tapi zaman Nabi Muhammad SAW ketika kena najis, cukup dibersihkan, dicuci. Namanya yang disebut apa? Ghuslun najasah, membersihkan dari najis dengan air yang suci tentunya. Zaman Nabi Adam, ketika orang mencuri, apanya dicuri, orang semuanya apa? Belum ada yang milikin, orang ngambil mana aja nggak boleh. Kenapa? Belum ada yang patok tanahnya, siapa yang matok pada saat itu? Belum ada orang. Tapi ketika zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika mencuri dipotong tangannya. Jadi itu semakin syariat semakin apa? Sempurna. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana juga Allah SWT menyebutkan, ya, jadi Allah memberikan ketika dia mengamalkan kitabnya, maka Allah akan berikan kebaikan, nikmat yang baik. Dan itulah balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berbuat baik di dalam beramal. Jadi ada balasannya. Dan orang yang melaksanakan perintah Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan yang baik itu kecuali kebaikan. Jadi orang yang berbuat baik akan mendapatkan apa? Kebaikan, gak ketukar tuh nanti di akhirat. Orang yang berbuat buruk pasti nanti di akhirat akan mendapatkan apa? Keburukan. Gak mungkin orang yang berbuat baik akan dapat keburukan atau orang yang berbuat buruk dapat kebaikan. Kemudian wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian, fa atammahun, kemudian Nabi Ibrahim mampu untuk melaksanakannya. Di sini disebutkan dengan beberapa kalimat Nabi Ibrahim mampu untuk melaksanakan. Apa ujiannya? Pertama, ujiannya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail sebagai korban. Itu ada ujian. Dan Nabi Ibrahim mampu untuk melaksanakannya, bahkan sempurna untuk melaksanakannya. Termasuk juga khitan. Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk berkhitan. Ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman. Ikhtatama samanuna sanatan bil qadum. Jadi Nabi Ibrahim berkhitan. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman berkhitan. Dan beliau berkhitan pada umur 80 tahun. Bil qadum. Disebutkan hadis apa? Dengan kapak.
Bayangkan 80 tahun itu. Tapi itu ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Ujian. Kalau kita kan baru 6 tahun, 5 tahun gitu. Ada yang orok gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim 80 tahun. Kenapa? Itu ujian. Termasuk juga sunanul fitrah. Sunanul fitrah itu juga sebagai ujian. Kenapa? Karena khitan itu termasuk sunanul fitrah artinya. Mencabut ketiak itu sunanul fitrah. Dan beberapa lagi. Kemudian wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin yang bisa memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka terhadap ayat-ayat kami, kata Allah SWT, yakin. Nah, dari sini jemaah sekalian, kata Qatadah, man ahsana fid dunya tammama lahu dzalika fil akhirah. Barang siapa yang berbuat baik di dunia, Allah akan sempurnakan kebaikannya nanti di akhirat berupa pahala. Jadi barang siapa yang berbuat baik di dunia, maka Allah SWT akan sempurnakan kebaikannya itu nanti di akhirat berupa pahala. Jadi artinya pahala itu lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena satu kebaikan Allah SWT berikan apa? 10. Satu kebaikan apa? 10 pahala. Ada yang sampai 700 kali lipat ganda. Ada yang 100.000. Sebagaimana kita sholat berjamaah di mana? Masjidil Haram. Nanti kita bareng-bareng mudah-mudahan ya. Di Masjidil Haram mudah-mudahan. Ada yang sampai 1.000. Ada yang 100 ya. 1.000 itu di Madinah ya. Di Masjid Nabawi. Atau di Palestina apa? Di Masjid Aqsa 100. Jadi itu apa? Ada masing-masing apa? Diberikan ganjaran yang berlipat ganda dari apa yang mereka lakukan gitu. Di akhirat. Pahala yang seperti ini apa? Di akhirat. Kalau di dunia nggak kelihatan. Di dunia apa? Nggak kelihatan pahalanya. Nanti di akhirat yang kelihatan berupa apa? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi di sini Nabi Musa disebutkan bahwa tamaman alal ladzi ahsana, sebagai penyempurnaan nikmat atas orang-orang yang melakukan kebaikan. Maksudnya siapa yang melakukan kebaikan? Di sini kata Ibnu Najih, alal mu'minina wal muhsinin. Mereka adalah orang-orang mukmin dan orang-orang muhsinin. Mukmin dan orang-orang muhsinin. Sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan ahsana itu adalah al-muhsinun, al-anbiya wal mu'minun. Para nabi dan orang-orang mukmin. Para nabi mereka akan diberikan ganjaran yang banyak. Orang-orang mukmin juga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, hai Musa, kata Allah. Nah, ini perbedaannya. Kalau para nabi di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, menyerunya dengan namanya langsung. Ya Musa, inni istafaituka, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Hai Yahya, peganglah Alkitab ini dengan kuat-kuat. Kulna apa? Nabi Ibrahim juga dipanggil ya Ibrahim. Nabi Ibrahim apa? Ya Ibrahim. Dipanggil apa? Langsung dengan namanya Ibrahim. Nabi Adam juga ya Adam uskun anta. Hai Adam, tinggallah di tempat ini. Jadi nabi-nabi apa? Dipanggil langsung dengan namanya. Nah, ketika Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran dipanggil dengan gelarnya. Ya ayyuhan nabiyyu, hai Nabi. Ya ayyuhar Rasul, hai Rasul. Gelarnya. Tidak menyebutkan ya Muhammad atau ya Ahmad, tidak. Tapi apa? Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Dengan apa? Gelar kenabiannya dan gelar kerasulannya. Kadang juga disebut dengan apa yang dilakukan saat itu, seperti ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, hai orang yang berselimut. Ya, dipanggil apa? Lagi melakukan sesuatu, hai orang yang berselimut. Ya. Ini menjelaskan
tentang kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di sisi Allah SWT, dan menjelaskan bahwa Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi yang lain, yang paling utama. Nah, di sini disebutkan, qala ya Musa, hai Musa, kata Allah SWT, inni stofaituka 'alan nasi, sesungguhnya aku memilih engkau di antara manusia untuk menyampaikan risalahku, dan engkau bisa berbicara denganku, kata Allah SWT. Jadi Nabi dan Rasul itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih siapa yang pantas dijadikan seorang Nabi dan Rasul. Jadi nggak bisa kita ngaku-ngaku. Sekarang ini kita juga tidak bisa mau doa kepada Allah SWT, ya Allah jadikanlah anak saya sebagai seorang Nabi, seorang Rasul. Bisa nggak? Enggak. Kalau Nabi sebelumnya bisa, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu anaknya Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail, Nabi Ishak. Artinya apa? Ketika ayahnya seorang Rasul, anaknya pun menjadi Rasul, karena doa mereka. Ya. Karena doa apa? Mereka. Nabi Yakub, anak-anaknya apa? Nabi Yusuf, Nabi dan Rasul. Gitu. Nabi Muhammad SAW tidak. Karena Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin. Kenapa? Karena Nabi adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih. Jamaah sekalian, wa tafsilan likulli syai'in wa huda wa rahmah, sedikit lagi, dan untuk menjelaskan bagi setiap apa saja. Ini pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kitab sebelumnya dan kitab-kitab yang diturunkan, baik Al-Quran maupun Taurat. Allah SWT puji terhadap kitab-kitab yang diturunkan, bahwa kitab yang diturunkan itu sebagai penjelasan, dijelasin, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, la'allahum biliqa'i rabbihim yuqinun, agar mereka ketika berjumpa kepada Tuhan mereka yu'minun, mereka beriman. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga puji, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, dan ini juga Al-Quran kami turunkan sebagai kitab yang mubarak, diberkahi. Semakin kita baca Al-Quran, semakin kita mentadabburkan Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, kita akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Fattabi'uh, ikutilah. Nah, ketika Allah SWT menyebutkan kitab Al-Quran, fattabi'uh, ikutilah. Tapi kitab-kitab sebelumnya tidak. Kenapa? Karena yang wajib kita ikuti sekarang ini adalah Al-Quran, bukan kitab-kitab sebelumnya. Wattaqu, dan takutlah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ini saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan di dalam memahami Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa menjadi hudan dalam kehidupan kita, menjadi rahmat dalam kehidupan kita, dan menjadi mubarak. Kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, dan pada akhirnya nanti di akhirat Al-Quran memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.